Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Dr. Elo. Di video kali ini aku mau bahas tentang vitamin yang lagi ngehits banget nih, lagi jadi hot topics ya. Vitamin D. Sebenarnya apa sih vitamin D itu? Ada 4 poin pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Yang pertama, apa itu vitamin D? Yang kedua, apa tanda-tanda bila kita kekurangan vitamin D? Yang ketiga, seberapa banyak vitamin D yang kita butuhkan? Dan yang keempat, apakah kita butuh suplemen vitamin D? Poin yang pertama adalah apa itu vitamin D? Vitamin D adalah vitamin yang molekulnya sangat unik. Kenapa disebut unik? Karena dia ada 2 sumber nih. Kita bisa dapat dari matahari dan kita bisa dapat dari makanan. Hampir sebagian besar vitamin itu biasanya kita dapat dari makanan ya. Vitamin D ini satu-satunya vitamin yang bisa kita dapat dari sinar matahari. Vitamin D yang kita dapat dari makanan itu namanya vitamin D2 atau disebut sebagai ergokalsiferol. Sedangkan vitamin D yang kita dapat dari matahari itu disebut kolekalsiferol. Kedua-dua vitamin D ini disebut sebagai vitamin D yang tidak aktif. Kenapa? Karena tidak dapat langsung diserap. Di 2 vitamin D ini, vitamin D2 atau vitamin D3 itu akan masuk ke dalam peredaran darah menuju liver. Nah, nanti di liver ini akan dipecah menjadi kalsiferol. Nah, kalau kalian pernah diminta untuk cek kadar vitamin D-nya, kadar ini nih yang kita cek, namanya kalsiferol atau D25OH. Nantinya kalsiferol ini akan dibawa oleh tubuh menuju ginjal. Di ginjal akan dipecah lagi menjadi bentuk yang aktif. Manfaat utama dari vitamin D itu adalah membantu penyerapan kalsium, magnesium, fosfor untuk bisa masuk ke dalam tulang. Fungsi lain dari vitamin D adalah mengganti sel-sel tulang yang rusak. Di video sebelumnya aku udah bahas bahwa UVB ini akan berinteraksi dengan kolesterol atau lapisan lemak di bawah kulit untuk membantu pembentukan vitamin D. Sumber vitamin D yang kedua itu kita dapat dari makanan. Nah, makanan-makanan apa sih yang tinggi kandungan vitamin D-nya? Pertama adalah minyak ikan. Ikan salmon, ikan kod. Nah, untuk kalian-kalian nih waktu masih kecil inget gak? Suka dikasih sirup minyak ikan, sirup minyak ikan kod. Nah, ikan kod ini ternyata memang kandungan vitamin D-nya itu sangat tinggi. Yang kedua adalah hati sapi. Yang ketiga itu merah telur. 3 makanan ini memang mengandung tinggi vitamin D. Nah, apa yang terjadi bila kita kekurangan vitamin D? Ada 2 kondisi yang bisa menggambarkan keadaan kalau kita mengalami kekurangan vitamin D. Pada anak-anak, kondisi ini kita sebut penyakit rickets atau rickets disease. Jadi, ini adalah kondisi di mana anak-anak dengan defisiensi vitamin D yang berat ya, kondisi tulang mereka menjadi sangat lunak. Karena strukturnya lunak, dia jadi bentuknya akan berubah, kemudian menjadi rentan atau jadi gampang patah. Nah, kondisi yang kedua adalah osteomalacia. Osteo artinya tulang, malacia artinya lunak. Nah, ini adalah kondisi yang kita temukan pada orang dewasa, di mana secara klinis orang dewasa itu tidak menunjukkan gejala apa-apa. Tetapi akan muncul keluhan-keluhan seperti nyeri di tulang ya, atau yang tumpul, artinya nyeri di tulang yang tumpul. Kalau terjadi secara terus-menerus, ini bisa meningkatkan resiko patah tulang. Dan patah tulangnya itu adalah di tempat-tempat yang nggak biasa, di tulang rusuk, di tulang belakang. Dan kondisi osteomalacia ini biasanya bisa diikuti dengan kondisi osteoporosis atau tulangnya tuh keropos. Berikutnya adalah berapa banyak vitamin D yang kita butuhkan. Kulit kita ini adalah mesin pembuat utama vitamin D. Ada 2 hal yang mempengaruhi produksi vitamin D setiap orang. Yang pertama adalah tipe kulit, yang kedua adalah seberapa banyak dia mendapat paparan sinar matahari. Beberapa penelitian menyimpulkan untuk orang-orang Asia, orang-orang India, tipe-tipe kulit seperti itu dia butuh waktu 3 kali lebih lama. Dan untuk orang-orang Afrika yang kulitnya gelap, dia membutuhkan waktu 6 kali lebih lama. Kenapa? Karena orang-orang dengan berkulit gelap itu kan sel-sel melaninnya lebih tebal ya, lebih rapat-rapat. Jadi dia akan membutuhkan waktu atau proses lebih lama agar
sinar ultraviolet B bisa masuk dan diserap. Nah, kita bicara untuk orang-orang yang sekiranya dia tidak memungkinkan untuk dapat sinar matahari. Misalnya orang-orang yang berangkat pagi pulang malam, atau orang-orang yang banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan, atau orang-orang tua yang secara fisik sudah tidak mobile lagi untuk keluar, jalan kaki, berjemur. Ini memang dianjurkan untuk dapat suplemen vitamin D berdasarkan dietary allowance ya. Jadi aturan diet yang ditentukan itu untuk usia 0 sampai 12 bulan itu cukup 400 international unit. Untuk usia 1 tahun sampai 70 tahun itu sekitar 600 international unit, dan di atas usia 70 itu sekitar 800 international unit. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita butuh suplemen vitamin D? Satu hal yang perlu kita ingat, vitamin D itu adalah fat soluble vitamin atau vitamin yang larut lemak. Apa artinya? Artinya tubuh kita itu bisa menyimpan cadangan vitamin D dan akan melepaskannya sesuai kebutuhan secara perlahan. Ini berarti kita nggak perlu terus-terusan berjemur di bawah sinar matahari sebenarnya. Tapi tentunya ada baiknya kalau kita tahu dulu nih kadar vitamin D dalam darah kita kurang atau enggak. Kalau memang ternyata kadar vitamin D kita kurang, mungkin nggak cukup dengan berjemur aja, kita perlu ambil atau minum suplemen. Nah, untuk orang-orang yang memang beresiko, misalnya orang-orang yang nggak bisa kena sinar matahari, atau orang-orang tua yang udah nggak mobile, nggak bisa jalan kemana-mana secara fisik, geraknya itu terbatas, atau untuk anak-anak, dan orang-orang yang berkulit gelap tapi dia tinggal di daerah dingin. Tambah kulitnya gelap, tambah lagi daerah dingin. Artinya apa? Dia nggak dapat sinar matahari dan dia susah untuk menyerap sinar matahari. Nah, juga wanita-wanita yang merencanakan untuk hamil, tapi sebelum hamil dia sudah ada kekurangan vitamin D. Nah, jangan lupa nih, kalau kita mengkonsumsi vitamin D secara berlebihan, tubuh kita itu akan sangat sulit untuk membuang kelebihan vitamin D itu. Sedangkan vitamin D yang dari matahari itu nggak ada istilah kelebihan. Berapa kadar vitamin D yang normal dalam tubuh kita? Ada baiknya kalau kita periksa dulu kadar vitamin D dalam darah kita. Kalau memang kita kekurangan, nggak masalah kita minum suplemen vitamin D. Tapi kalau sekiranya kadar vitamin D dalam tubuh kita itu sudah normal, nah bukan berarti kita harus minum suplemen vitamin D terus-menerus. Jadi prinsipnya harus seimbang. Oke, sekian dulu penjelasan dari aku. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya, dan kalian bisa memutuskan nih, kira-kira aku butuh suplemen vitamin D atau enggak ya. Cukup sekian video dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.